Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala al-habibil Mustafa Abil Qasim Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi at-tayyibin at-tahirin. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد. اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. صدق الله العلي العظيم. أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tetap kita masih bersama Rasul di bulan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Kita tetap di Rabiul Awal ini akan membicarakan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Sebagaimana minggu yang lalu kita bicarakan juga berkaitan dengan ayat-ayat yang membicarakan mengenai Rasul, kebesaran Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Apa yang harus kita lakukan kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi. Malam ini juga kita akan tetap membicarakan beliau. Mungkin kajian yang akan saya sampaikan malam ini pernah kita sampaikan dalam beberapa waktu yang lalu. Cuman karena satu dan dua hal harus kita ulangi dan ada beberapa hal yang merupakan tambahan. Ketika kita ingin mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kita ingin tahu siapakah beliau sallallahu alaihi wasallam dan kedudukan beliau di sisi Allah, kelebihan kemuliaan yang beliau miliki dari seluruh para nabi yang sebelum beliau. Karena ketika kita menyebutkan beliau sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu seluruh nabi dan para rasul, pasti kita akan menemukan bahwa beliau memiliki kelebihan-kelebihan yang enggak dimiliki oleh para nabi-nabi sebelumnya. Karena Al-Quran mengajarkan kepada kita sebagai seorang mukmin yang harus percaya dengan seluruh nabi yang pernah Allah utus. Dalam kepercayaan dan keimanan kita terhadap nabi, Allah melarang kita membeda-bedakan antara satu dengan yang lain. Ayat yang saya baca tadi gamblang sekali. La nufarriqu baina ahadim min rusulih. Kita enggak membeda-bedakan antara satu dengan yang lain dari Rasul Allah dalam arti keimanan kita kepada mereka. Maka keimanan kita kepada Adam, Nabi pertama, sampai kepada Sayyidil Wujud Muhammad, Nabi terakhir, iman yang sama bahwa mereka adalah utusan Allah yang dijaga oleh Allah dan yang harus kita percayai. Tetapi apabila kita membicarakan kedudukan satu nabi dengan nabi yang lain, kemuliaan yang dimiliki seorang nabi dengan nabi yang lain,
Maka Al-Quran gamblang bahwa para nabi bukan satu derajat mereka, tetapi salah satu mereka di antara mereka memiliki kedudukan dan derajat yang lebih satu dengan yang lain. Itulah gamblang ketika Allah menyebutkan tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Itu para rasul yang kami muliakan sebagian dari mereka di atas sebagian yang lain. Atau Allah menyebutkan walaqad faddalna ba'dhan nabiyyin ala ba'd. Kami telah muliakan sebagian para nabi dari nabi-nabi yang lain. Karena itu kemudian Al-Quran membagi para nabi ini dengan dua bagian. Pertama ialah nabi ulil azam, dan kedua nabi yang bukan ulil azam. Nabi ulil azam itu ialah Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari seluruh para anbiya yang termulia dari seluruh nabi adalah 5 tadi, yaitu ulil azam. Yang termulia dari seluruh ulil azam Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Dan ini perbedaan dalam Al-Quran yang Allah sebutkan. Karena itu kita kemudian akan menemukan dalam Al-Quran bermacam-macam perbedaan yang Allah sampaikan kepada kita berkaitan dengan para rasul dan para nabi. Al-Quran menceritakan para nabi dalam Al-Quran, dalam Al-A'raf, dalam surat Al-Anbiya, surat Taha, surat Syu'ara, surat Al-Ankabut. Ini semua cerita-cerita para nabi, semua Allah ceritakan. Tetapi ketika Allah menceritakan kepada kita berkaitan dengan nabi-nabi yang terdahulu, kemudian menceritakan kepada kita berkaitan dengan Sayyidul Wujud, ada perbedaan. Dalam uslub ada perbedaan, dan dalam kemuliaan yang mereka sanjung itu juga ada perbedaan. Malam ini kita akan bawa sebagian yang mampu kita ambil dari Al-Quran. Pernah juga kita bahas mungkin sebelumnya. Ketika kita melihat Al-Quran menceritakan para nabi, selalu Allah memanggil nabi itu dengan nama-nama mereka sendiri. Selalu Allah sebutkan nabi-nabi itu dengan nama-nama mereka, spontan Allah panggil satu persatu. Kita menemukan Allah berseru kepada Adam, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Ya Nuh bit bisalam. Ya Ibrahim qad saddaqta ru'ya. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Untuk Musa. Ya Daud inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Ya Isa ibn Maryam a anta qulta linnas ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Selalu Allah memanggil para nabi dengan nama-nama mereka langsung, ya Adam, ya Nuh, ya Ibrahim, semuanya. Tetapi ketika sampai Allah menceritakan Nabi Sayyidul Wujud, Allah tidak pernah memanggil nama beliau langsung ya Muhammad, tetapi sebagai untuk menghormati Sayyidul Wujud, ta'ziman lil Habibil Mustafa. Selalu Allah sebutkan sifat yang sedang disandang oleh Nabi itu. Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir, dan semacam ini. Ta'ziman lil Habibil Mustafa sallallahu alaihi wa alihi. Kita melihat bahwa para anbiya oleh Allah diutus masing-masing nabi untuk umatnya tersendiri. Setiap nabi oleh Allah diutus untuk umatnya tersendiri, dan hanya untuk umat itu nabi tersebut, dan hanya umat itu yang wajib beriman dengan nabi tersebut, tidak pergi pada umat yang lain. Karena itu kita melihat mungkin walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi, kami utus Nuh kepada kaumnya. Atau kita menemukan wa ila adin akhahum huda, Hud untuk kaum Ad. Wa ila Thamuda akhahum Salihah, Saleh untuk kaum Thamud. Wa ila Madyana akhahum Syu'aiba, Syu'aib untuk orang-orang Madyan.
Musa untuk Bani Israel, Isa untuk Bani Israel, dan begitu Allah mengutus setiap nabi untuk umat sendiri. Begitulah Al-Quran menceritakan pada kita para anbiya sebelum Sayyidil Wujud. Tetapi ketika bicara untuk Sayyidil Wujud, bahasa Al-Quran pasti berbeda, karena beliau bukan diutus untuk umat tertentu, untuk zaman tertentu, untuk tempat tertentu, tetapi beliau diutus untuk seluruh lapisan manusia dan untuk sepanjang zaman dan di setiap tempat. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Kami enggak mengutus engkau wahai Sayyidil Wujud sallallahu alaihi wa alihi kecuali untuk seluruh umat manusia. Dan itu perbedaan antara Rasul dengan nabi-nabi yang lain. Kalau kita ingin membicarakan satu persatu kemuliaan yang dimiliki oleh para nabi, berapa minggu yang lalu ketika bicarakan salawat juga kita bahas. Coba kita mampir kepada ayah kita Adam, nabi pertama, manusia pertama. Bagaimana Allah memberikan kemuliaan pada Adam. Kemudian kita kembali sebentar lagi melihat Nabi terakhir Sayyidul Wujud. Apa yang Allah berikan untuk beliau? Kita menemukan Allah ingin menghormati Adam, bapak manusia, manusia pertama dan Nabi pertama. Ketika Allah berfirman, wa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Kalau sudah kuciptakan Adam, kutiupkan ruh, maka kalian wahai para malaikat bersujudlah kepada Adam. Satu kemuliaan yang besar Allah berikan kepada Adam, sehingga malaikat makhluk yang Allah ciptakan dari nur harus sujud kepada Adam. Fasajadu illa iblis aba wastakbar. Dan seluruh para malaikat sujud kecuali makhluk yang terkutuk, yaitu iblis. Dan karena enggan sujud kepada Adam itu dan menolak perintah Allah, akhirnya iblis menjadi makhluk yang paling terkutuk. Allah memberikan kemuliaan kepada Adam agar para malaikat sujud, tetapi Allah memerintahkan sujudnya para malaikat kepada Adam hanya sekali dan selesai, tidak berulang-ulang. Tetapi silahkan kita membaca Allah yang Allah berikan untuk Sayyidil Wujud sallallahu alaihi wa alihi. Allah tidak memerintahkan para malaikat agar sujud kepada Sayyidil Wujud sebagaimana diperintahkan kepada malaikat untuk sujud pada Adam, tidak. Tetapi Allah menyebutkan bahwa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad. Allah tidak merintahkan agar malaikat sujud, tetapi Allah menyebutkan untuk menampakkan kebesaran Al-Habib Al-Mustafa, bahwa Allah menyebutkan aku Allah dan seluruh malaikatku berselawat kepada Al-Habib Al-Mustafa. Dan Allah menggunakan fi'il mudhari' yusallun, bukan sekali selawat, tetapi sepanjang kehidupan. Selagi kehidupan ini masih ada, Allah dan para malaikatnya selalu berselawat kepada Al-Habib Al-Mustafa. Setelah Allah memberitahu bahwa aku Allah dan para malaikatku berselawat, sekarang kalian wahai orang-orang yang beriman berselawatlah kepada beliau. Dan juga satu-satunya perintah dalam Al-Quran yang Allah memerintahkan kepada hambanya sesuatu, sebelum perintah itu diberikan Allah melaksanakan sesuatu itu. Satu-satunya perintah. Biasanya Allah cuma merintahkan wahai orang-orang yang beriman, kalau mau sholat wudhulah, wahai orang-orang beriman lakukan ini, wahai orang-orang yang beriman tinggalkan ini.
hal-hal semacam itu. Tetapi untuk salawat tidak. Sebelum perintah Allah menyebutkan, aku dan para malaikatku bersalawat. Sekarang wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi. Adam, sebagaimana Al-Baqarah ayat 37 Allah ceritakan pada kita, Adam menerima kalimat dari Allah. Dengan kalimat itu Adam menyampaikan ampunannya kepada Allah dan Allah berikan ampunan. Allah ceritakan kepada kita berkaitan Adam mohon ampun dan diberi ampun oleh Allah dalam firman-Nya, fatalaqqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaihi. Adam memperoleh dari Allah kalimat, dengan kalimat itu mohon doa. Walaupun sebagian mufassirin menyebutkan ternyata kalimat yang Allah berikan kepada Adam agar Adam bisa taubat kemudian memperoleh taubat dari Allah, sebagaimana dalam buku-buku tafsir termasuk Durrul Mansur, ternyata kalimat itu ialah tawassulu Adam bi Muhammad wa ali Muhammad. Adam memperoleh kalimatin kemudian taubat dan fataba alaihi. Tetapi coba lihat Sayyidil Wujudi Muhammad, sebelum beliau mengangkat tangan untuk minta ampun dan semua, Allah telah memberikan kepada beliau, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Allah telah mengampuni dan beliau tidak punya dosa. Adam memang Nabi, menjadi Nabi Adam sebelum Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Karena dalam urutan di dunia ini beliau diutus terlebih dahulu karena beliau bapak manusia. Karena itu kenabian Adam menjadi nabi sebelum Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Tetapi sebenarnya kalau Adam merupakan nabi pertama di alam ini, sebenarnya kenabian Sayyidil Wujud adalah sebelum kenabian Adam. Karena Al-Quran yang akan saya baca sebentar lagi gamblang, seluruh para nabi itu telah diambil oleh Allah sumpahnya berkaitan dengan Sayyidil Wujud. Dan mereka kemudian jadi nabi karena mereka telah berikrar mengenai kebesaran Sayyidil Wujud. Adam nabi pertama, tapi kenabian nabi kita Muhammad sebelum Adam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bih wa la tansurunnah qala a'aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Ketika Allah mengambil sumpah para nabi, kelak ketika aku telah berikan kepada kalian kitab dan hikmah, kemudian datang seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kalian, yaitu Sayyidil Wujud. Kalian la tu'minunna bih, wajib mengimaninya, wala tansurunna, wajib membelanya. Kemudian Allah mengambil baiat, qala a'aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri, telah kalian ambil perjanjian ini? Qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Dan perjanjian ini disaksikan langsung oleh Allah Rabbul Izzah. Adam nabi pertama, tetapi kenabian nabi kita sebelum Adam, karena nabi kita, karena seluruh para nabi telah diambil oleh Allah sumpahnya sebelum Adam dan sebelum seluruh anak Adam semuanya. Pernah kita bahas dalam Al-Quran surat Al-Ahzab, firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ayat 8 ayat 7 maaf. Wa idh akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha.
Allah menceritakan ketika kami ambil dari seluruh para anbiya perjanjian mereka, sumpah mereka, seluruh para nabi. Kemudian Allah menyebutkan nabi khusus, yaitu ulil azm yang 5 itu. Wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum, seluruh nabi. Kemudian Allah khususkan untuk 5 ulil azm. Tetapi ketika Allah membicarakan ulil azm, Allah enggak urut Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, baru Muhammad, tidak. Tetapi Allah dahulukan Sayyidil Wujud di atas Nuh, di atas Ibrahim, di atas Musa, di atas Isa, karena kenabian mereka itu menjadi nabi setelah mereka mengimani kebesaran Sayyidil Wujud. Karena itu ayatnya gamblang, wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum, terus wa minka, darimu wahai Sayyidil Wujud, baru wa min Nuh, wa min Ibrahim, wa min Nuh, terus wa Ibrahim, wa Musa, wa Isa. Kalau urutannya ulil azm dari alam ini memang Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, tetapi oleh Allah tidak. Sayyidil Wujud harus terdepan di antara seluruh anbiya Allah. Karena kenabian seluruh nabi, bahkan Allah enggak menciptakan semua makhluk ini kalau bukan karena beliau. Karena itu sentral makhluk Allah, Sayyidil Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Karena itu kemudian Rasulullah kelak bersabda sallallahu alaihi wa alihi, aku telah jadi nabi, Adam masih berupa tanah dan air. Ini berkaitan dengan alam itu. Berkaitan nanti di akhirat, beliau berkomentar begini sallallahu alaihi wa alihi, beliau bersabda, Adamu wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah. Adam dan selain Adam semuanya akan dibawa benderaku kelak di hari kiamat. Karena peran akhirat cuman ada pada beliau, dan peran di alam sebelum alam ini dan sebelum alam akhirat ada pada beliau, dan memang hanya beliau sallallahu alaihi wa alihi. Saya teringat ungkapan Sayyidina Syekh Abi Bakar bin Salim dalam salah satu buku tafsir beliau. Beliau mengatakan, Adamu abul asbah wa Muhammadun abul arwah. Adam bapak bayangan-bayangan jasad, tetapi Muhammad adalah bapak dari semua roh. Adamu abul asbah wa Muhammad abul arwah. Setiap nabi yang kita bicarakan memiliki kemuliaan. Kita akan lihat kemuliaan nabi kita lebih di atas segalanya. Coba kita pergi ke Idris alaihissalam. Allah ceritakan pada kita Idris itu adalah diangkat oleh Allah. Wa rafa'nahu makanan aliyya. Salah satu tafsir ayat makanan aliyya bahwa diangkat ke langit. Salah satu tafsirnya. Walaupun ada mengatakan bahwa diangkat derajatnya. Kalau Idris memperoleh wa rafa'nahu makanan aliyya, kami angkat tinggi, kedudukannya yang tinggi, tempat yang tinggi, tempat yang mulia. Untuk Al-Habibul Mustafa sallallahu alaihi wa alihi, bukan cuman kedudukannya, namanya pun sudah diangkat oleh Allah, dan semua kemuliaannya ketika kita membaca firman-Nya wa rafa'na laka dzikrak. Dan kami angkat tinggi namamu Sayyidil Wujud. Ketika itu Hasan bin Sabit memandang wajah Rasul, kemudian beliau berkata, wa dhammal ilahu isman nabiyyi ila ismihi fadzul arsy mahmudun wa hadha Muhammadu wa syaqqa lahu min ismihi liyujillahu wa syaqqa lahu min ismihi liyujillahu fadzul arsy mahmudun wa hadha Muhammadu. Allah mengambil nama Muhammad dari nama Allah, sehingga yang di pemilik arsy disebut Mahmud Allah Jalla Jalaluh, dan ini disebut Muhammad. Kemudian Hasan menyambungkan bait syairnya, dan digandengkan namanya selalu. Idz qalal muadzinu fil khamsi asyhadu. Dan Allah gandengkan nama Sayyidil Wujud dengan nama Allah. Kita akan lihat gamblang ketika sang muadzin berteriak, ketika sang muadzin adzan 5 kali ketika mengatakan asyhadu an la ilaha illallah dan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Ibrahim Khalilur Rahman. Banyak cerita Ibrahim dalam Al-Quran dan besar kedudukan Ibrahim dalam Al-Quran. Sangat banyak sekali Allah ceritakan pada kita berkaitan dengan kebesaran dan kemuliaan yang dimiliki oleh Ibrahim. Tapi mari kita sekarang melihat apa yang dimiliki oleh Ibrahim dan apa yang dimiliki oleh Sayyidil Wujudi Muhammad. Ibrahim, Allah sebutkan salah satu ceritanya, Ibrahim berkata, "Inni dzahibun ila rabbi." Aku pergi menuju kepada Allah. Di sini Ibrahim talib mencari. Tetapi lihat Sayyidul Wujud ketika pergi kepada Allah bukan mencari talib, tetapi beliau matlub karena beliau diberangkatkan untuk menuju. Subhanalladzi asra, diberangkatkan bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ibrahim talib wal habibul mustafa matlub. Dalam surat Syu'ara ayat 82 kita menemukan Ibrahim begini berdoa dan berharap pada Allah. Walladzi atma'u an yaghfira li khati'ati yaumaddin. Yang selalu kuharapkan darinya agar ia mengampuni dosa kesalahan-kesalahanku kelak di hari kiamat. Ibrahim atma berharap untuk memperoleh ampunan. Beliau maksum pasti. Tetapi begini bahasa para nabi untuk menampakkan dirinya di hadapan Allah, la syai'. Tetapi bahasanya walladzi atma'u, aku sangat rakus mengharapkan agar Allah mengampuni semua kesalahanku. Ini yang diminta oleh Ibrahim. Tapi lihat untuk Al-Habibul Mustafa, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar. Allah, Rasul tidak minta agar diampuni kelak di hari kiamat, tetapi Allah telah menyebutkan untuk beliau, aku telah ampuni semua dosamu yang sebelumnya dan yang akan datang. Ibrahim memikirkan kelak di hari kiamat bagaimana. Atma'u an yaghfira li khati'ati yaumaddin. Untuk Al-Habibul Mustafa, Allah bukan cuma membicarakan akan diampuni di sana, tetapi Al-Habibul Mustafa dijanjikan oleh Allah kelak di yaumiddin, asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kelak engkau akan mempunyai peran yang terpuji, wahai kekasih Allah. Kapan? Yaumiddin, yang seluruh para anbiya akan berkata, nafsi, nafsi, illal habibil mustafa, ummati, ummati. Ibrahim dalam surat Syu'ara 87-88 beliau berkata, wala tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wala banun. Jangan kecewakan aku kelak di hari kebangkitan, hari yang tidak lagi ada artinya harta ataupun anak. Jangan sia-siakan aku, jangan kecewakan aku. Ibrahim mohon agar kelak di hari kiamat jangan sampai beliau mendapatkan kekecewaan, kekurangan. Tetapi untuk Al-Habibul Mustafa bahasa Al-Quran berbeda. Ketika Allah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 8, yauma la yukhzillahun nabi walladzina amanu ma'ah. Kelak di hari itu Allah tidak pernah akan mensia-siakan Sayyidil Wujud dan siapa yang bersama beliau. Ini memohon itu jaminan, dan itulah Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Dalam beberapa sejarah disebut ketika Ibrahim diletakkan di api Namrud, seluruh malaikat datang menawarkan jasa untuk membela Ibrahim dan menolong Ibrahim. Malaikat angin datang, malaikat hujan datang, semua siap untuk membantu Ibrahim. Tetapi Ibrahim menolak semua itu. Ibrahim cuma berkata, hasbi Allah, cukup bagiku Allah. Cukup bagiku Allah.
Sayyidul Wujud sebelum memohon hasbi Allah, Allah telah berkhitab kepada beliau, ya ayyuhan nabi hasbukallah. Untuk bagimu cukup Allah. Ibrahim alaihissalam 84 syu'ara. Ibrahim minta agar dikenang selamanya namanya. Dalam firman Ibrahim, waj'alli lisana sidqin fil akhirin, ya Allah, jadikan generasi demi generasi yang akan datang terus memuji aku, dan lisan yang berhak mengatakan sesuatu yang indah. Orang berkata itu kalimat tauhidnya Ibrahim, dan hakikat memang Allah mengabadikan semua kisah Ibrahim dalam manasik haji kita. Tapi Ibrahim mohon memang pada Allah, waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Kembali Al-Habibul Mustafa sebelum mohon, Allah telah menyebutkan wa rafa'na laka dzikrak. Kami akan tetap angkat tinggi kedudukanmu dan namamu sepanjang kehidupan. Ibrahim juga dalam surat Syu'ara yang sama ayat 85 minta agar digolongkan dari penghuni surga, waj'alni min warathati jannatin na'im. Doa yang indah, jadikan aku dari yang mewarisi kelas surga yang penuh dengan nikmat. Untuk Al-Habibul Mustafa, Allah telah jamin akhiratnya lebih jauh baik daripada dunianya. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Apapun bentuk akhirat, apa yang ada, tetap laka untuk beliau. Selalu akhiratnya lebih jauh mulia daripada dunianya. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Dalam surat Al-Anbiya ayat 57, ketika Allah menceritakan Ibrahim pada kita, Ibrahim yang menghancurkan berhala-berhala saat itu. Ketika Ibrahim ingin menghancurkan berhala, Ibrahim bersumpah dengan nama Allah. Ibrahim gamblang. Al-Anbiya 57 Allah menceritakan, watallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Demi Allah, watallah, atas nama Allah, aku akan hancurkan berhala-berhala mereka ini ketika nanti mereka tinggalkan tempat itu. Ibrahim bersumpah dengan nama Allah, tetapi Allah ternyata bersumpah dengan kehidupan Sayyidul Wujud. Allah bersumpah dengan umurnya Sayyidul Wujud, dengan kehidupan Sayyidul Wujud. La'amruka, demi kehidupanmu, innahum lafi sakratihim ya'mahun. Khalilur Rahman yuqsim billah wa rabbul izzah aqsama bihayatil Mustafa. La'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Ibrahim, Allah menentukan agar tempat Ibrahim, makam Ibrahim, agar dijadikan musalla, kiblat. Kita bisa membaca dalam surat Al-Baqarah ayat 125 ketika Allah menyebutkan wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla. Satu kehormatan dari Allah untuk Ibrahim, sehingga tempatnya Ibrahim ketika melakukan sesuatu untuk Ka'bah itu, jadikan tempat itu musalla, kiblat. Kita salat ngadap kiblat, tapi di depan musalla. Tetapi untuk Al-Habibul Mustafa sallallahu alaihi wa alihi, bukan cuman makom beliau, tetapi Allah menentukan aqwaluhu, ungkapan-ungkapan beliau, af'aluhu, perilaku beliau, dan apapun yang dari beliau Allah jadikan semuanya uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allah jadikan maqamu Ibrahim musalla untuk orang yang menghadap kepada Allah. Di sini maqam Ibrahim, tetapi untuk Al-Habibul Mustafa yang ingin berangkat menuju kepada Allah, jadikan beliau uswah dalam semua hal. Bukan hanya tempat sholat beliau, tempat duduk beliau, tempat sujud beliau, tapi semua ungkapan beliau, semua gerak-gerik beliau, semua ketentuan beliau Allah jadikan sebagai al-uswatun
hasanah. Ibrahim, dalam surat Al-Baqarah Allah ceritakan pada kita, Ibrahim pernah mohon sesuatu kepada Allah. Kemudian Allah menyebutkan, bukankah engkau telah beriman? Bukankah engkau telah beriman? Kita melihat Ibrahim minta ditunjukkan di hadapan beliau bagaimana Allah menghidupkan yang mati. Wa idh qala Ibrahim Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, ketika Ibrahim berkata, ya Allah, nampakkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Allah berseru kepada Ibrahim, qala awalam tu'min, bukankah kamu sudah beriman? Allah bertanya, awalam tu'min, ini khitab Allah untuk Ibrahim, bapak para nabi, pahlawan tauhid. Awalam tu'min, bukankah kamu sudah beriman? Tapi khitab Allah ketika menceritakan Sayyidul Wujud, amanar rasulu bima unzil, sungguh telah beriman Sayyidul Wujud sallallahu alaihi wa alihi dengan apa semua yang Allah turunkan kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi. Ibrahim, bapak para nabi itu, memohon bermacam-macam kepada Allah. Tetapi sekali lagi, untuk mengimani Ibrahim sebagai nabi wajib dan tidak boleh dipisah-pisahkan antara satu dengan nabi. Tapi kalau kemuliaan nabi yang satu dengan yang lain, itu ketentuan Al-Quran, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Kedudukan mereka berbeda-beda. Kita bisa melihat untuk Musa, yang juga merupakan ulil azm, kita akan menemukan bermacam-macam yang dimiliki oleh Musa, dan itu semua merupakan kebesaran dan kemuliaan yang Allah berikan kepada Musa. Tapi kemudian kita melihat apa yang Allah berikan untuk Sayyidil Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Kita menemukan Allah ketika ingin berkhitab kepada Musa, Musa mendapat khitab dari Allah di Tur Sina. Kita menemukan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, falamma ataha nudiya ya Musa inni ana rabbuka fakhla'na 'alaik innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Musa mendapat khitab dari Allah di mana? Di gunung Tur Sina. Dan di mana? Di bumi. Dan apa yang dilihat oleh Musa dan yang didengar oleh Musa, Musa mendengarkan khitab dari Allah. Dan Musa ketika melihat percikan cahaya di gunung, Musa pingsan. Coba kita lihat, Musa memperoleh khitab dari Allah di bumi, di Tur Sina, tetapi Sayyidul Wujud memperoleh khitab dari Allah di Sidratil Muntaha. Musa memperoleh khitab dari Allah di bumi, dan ketika Musa ingin melihat tanda kebesaran Allah, Musa enggak mampu melihat kebesaran, spontan pingsan. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Musa enggak mampu melihat cahaya. Karena Musa ingin melihat cahaya itu, Allah berikan sangat-sangat percikan cahaya di gunung, gunungnya pun hancur dan Musa pingsan. Sementara Allah memberikan untuk Sayyidil Wujud sallallahu alaihi wa alihi, bukan cuman menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah, bukan cuman melihat percikan dari tanda-tanda kebesaran Allah, tetapi beliau melihat seluruh tanda-tanda kebesaran Allah yang terbesar dan tetap tegar beliau Sayyidul Wujud. Kita bisa menemukan dalam surat An-Najm, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Laqad ra'a min ayat rabbihil kubra. Beliau menyaksikan, dan beliau tidak sama sekali kharra sa'iqa, melihat cahaya. Kita mungkin masih ingat sejarah
malam Mi'raj Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Kita masih ingat ketika pendamping setia beliau Jibril mengawal beliau dari tempat ke tempat, selalu dikawal. Ketika sampai satu tempat, Jibril berkata, "Al-an taqaddam ya Muhammad." Sekarang majulah kamu. Kata Rasulullah, "Ya Jibril, afi misli hadzal makan yatrukul khalilu khalilah." Apakah di tempat semacam ini seorang kawan meninggalkan kawannya? Kata Jibril, "Wallahi lau takhattaitu khutwatan lah taraktu. Innaka wati'ta mauti'an lam yata'hul awwalun walan yata'hul akhirun." Demi yang mengutus kamu sebagai nabi, wahai Muhammad, kalau aku melangkah satu langkah, aku terbakar. Kamu sekarang berada satu tempat yang belum pernah dijangkau oleh manusia sebelummu dan tidak pernah akan dijangkau oleh manusia setelahmu. Jibril yang Allah sifati bermacam-macam sifat, innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin muta'in thumma amin. Jibril yang amanat, kuat, mempunyai kedudukan di sisi Allah, yang ditaati seluruh malaikat. Pada tempat tertentu beliau nggak bisa melangkah, karena kalau melangkah sejengkal beliau akan terbakar. Tetapi Sayyidil Wujud bukan cuman masuk, beliau bersabda, "Fazakha biyan nur zakha." Aku dimasukkan dari satu cahaya ke cahaya yang lain, sampai aku mendengarkan khitab dari Rabbi, "Ya Muhammad, ana rabbuk fa anta abdi. Fa iyaya fa'bud wa alayya fatawakkal. Ya Muhammad, khalaqtu jannati liman ata'ak wa khalaqtu nari liman asak." Aku masuk dalam satu cahaya demi cahaya sampai aku mendengarkan firman Allah, "Wahai Muhammad, aku adalah Tuhanmu dan engkau hambaku. Hanya kepadakulah kamu beribadah dan hanya kepadakulah kamu harus bertawakal. Aku ciptakan surgaku, aku persiapkan bagi siapa yang taat kepadamu, dan aku ciptakan nerakaku, persiapan bagi siapa yang tidak taat kepadamu." Musa melihat percikan cahaya itu, Allah menyebutkan fakharra Musa sa'iqa, pingsan. Tapi Al-Habibul Mustafa masuk dari cahaya itu ke cahaya sampai tidak pernah dijangkau oleh siapapun. Karena itu Allah mensifati kedudukan beliau ialah thummadana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna. Karena itu Allah menggunakan untuk Musa dengan bahasa nudia. Coba kita perhitungkan ayat ini. Falamma ataha nudia ya Musa. An-nida selalu datangnya dari jauh. Nudia dipanggil. Tapi kalau munajat itu selalu datangnya dari dekat. Musa ketika mendapatkan khitab dari Allah, dialog antara Musa dengan Allah, Allah sebutkan apa isi dialog itu, yaitu ketika Allah menyebutkan inni ana rabbuk, ketika Allah menyebutkan anakhtartuka fastami' lima yuha, innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri wa innas sa'ata atiyatun. Aku telah milik engkau, dengarkan apa yang diwahyukan kepadamu. Dengarkan apa yang diwahyukan. Aku adalah Allah, tiada Tuhan kecuali aku, sembahlah aku, dirikan salat untuk mengingatku. Khitab Allah pada Musa ini Allah sampaikan, diberitahu apa yang terjadi antara dialog. Tetapi khitab Allah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Sayyidil Wujud sallallahu alaihi wasallam, Allah rahasiakan apa yang Allah berikan, begitu kebesaran itu. Cuma Allah menyebutkan fa'auha ila abdihi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a. Allah telah mewahyukan kepada hambanya ini apa yang diwahyukan, dan hati sallallahu alaihi wa alihi tidak ada kecuali Allah. Karena itu ma kadzabal fuadu ma ra'a sallallahu alaihi wa alihi. Musa pergi, dipanggil oleh Allah untuk pergi ke sana. Sayyidil Wujud diperjalankan oleh Allah.
Musa disuruh pergi ke Fir'aun untuk berdakwah, dan Musa minta persiapan bekal untuk dakwah ke istana Fir'aun. Musa berkata, Rabbi shrah li sadri, ya Allah, lapangkan dadaku. Musa mohon kepada Allah agar dilapangkan dadanya. Sayyidil wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi dalam Al-Quran yang sama, sebelum beliau mohon agar dilapangkan dadanya, Allah telah berfirman kepada beliau, alam nashrah laka sadrak, bukankah sudah kulapangkan dadamu Sayyidil wujud sallallahu alaihi wa alihi. Musa menyebutkan, wa yassirli amri, ya Allah, permudahlah urusanku. Bahasa Al-Quran untuk Sayyidil wujud sebelum beliau mohon kepada Allah agar dipermudah masalah beliau, urusan beliau, Allah telah menyebutkan kepada beliau, wa nuyassiruka lil yusra, aku telah permudahkan kepadamu semua urusanmu sallallahu alaihi wa alihi. Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Dalam surat Saba kita bisa menemukan ternyata Allah berikan kepada Daud satu kekuatan sehingga Daud mampu untuk melumerkan besi. Besi di tangan Daud menjadi cair. Kita bisa menemukan firman Allah, walaqad atayna Dawuda minna fadla ya jibalu awwibi ma'ahu wat-tayr wa alanna lahul hadid. Kami telah berikan kepada Daud anugerah demi anugerah kemuliaan, sehingga gunung-gunung ikut bertasbih dengan Daud. Burung juga ikut bertasbih. Wa alanna lahul hadid, besi kami jadikan lunak di tangan Daud. Untuk Al-Habibul Mustafa, Allah bukan cuma melunakkan besi karena itu sedikit, tetapi Allah menjadikan Habibul Mustafa bisa melunakkan hati, dan hati itu beliau penuhi dengan rahmat dan syafaat. Fabima rahmatin minallah linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Sejarah banyak mencatat orang yang datang kepada beliau dengan hati yang begitu keras bisa mendapat perubahan sekejap mata karena apa yang dimiliki oleh Sayyidil Wujud. Fabima rahmatin minallah linta lahum, karena hati beliau mudahkan, beliau lunakkan, dan beliau cuman isi rahmat dan syafaat. Yang ada di hati Rasulullah rahmat dan syafaat. Dengan rahmat ini segala syariat beliau, segala perintah beliau, segala ketentuan beliau semua cuman mengandung rahmat, dan kelak di akhirat cuman beliau yang punya peran syafaat. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Bukan cuman gunung-gunung bertasbih sama Rasulullah, bukan cuman burung. Insyaallah minggu depan atau 2 minggu lagi saya memang ingin membicarakan Rasul berbicara dengan selain manusia. Kita akan menemukan Rasul berbicara dengan tumbuh-tumbuhan, dengan hayawan, dengan jamaat, dan bagaimana, dan itu mukjizat Rasulullah. Karena kalau Sulaiman mampu berbicara dengan burung, bagaimana Sayyidul Anbiya wal Mursalin? Bukan cuma bertasbih bersama Daud, tapi kerikil-kerikil itu ketika diambil di tangan Rasulullah, kerikil itu bertasbih di tangan Rasulullah. Dan beliau dengar tasbih itu, dan beliau perdengarkan pada para sahabatnya. Di sana Daud, gunung dan burung ikut bertasbih, di sini di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita mengikuti, kalau kita nggak bicarakan dari Al-Quran ke Al-Quran, akan kita nemukan jauh sekian banyak perbedaannya. Dan mungkin Al-Quran kalau kita mengambil dengan riwayat-riwayat yang sahih, kita menemukan Al-Quran Musa dengan tongkatnya mengeluarkan dari batu air. Batu memang biasa, banyak tempatnya air di batu situ.
Tetapi sebenarnya ini mukjizat memang untuk Musa, tetapi untuk Sayyidul Wujud dari tangan beliau keluar air dan orang bisa mengambil sepuas mereka, dan ini lebih mengherankan daripada keluarnya air dari batu, walaupun itu juga kemuliaan dari Allah yang Allah berikan untuk Musa, tetapi untuk Sayyidul Wujud selamanya beliau di atas, li'annahu sayyidul anbiya'i wal mursalin. Juga pernah saya bahas waktu kita membicarakan Al-Fatihah, uslub Rasulullah dalam Al-Quran yang beliau gunakan dengan uslub para nabi-nabi tertentu berbeda, dan itu menampakkan memang kemuliaan yang ada pada Rasulullah dan kurbah yang ada yang dimiliki Rasulullah, dekatnya beliau dengan Allah akan berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Pernah saya ceritakan bahwa Al-Quran sebenarnya menceritakan ketika Musa dikejar oleh Fir'aun dengan bala tentaranya, ketika Musa dengan para pengikutnya Bani Israel sampai persis di tepi laut, Bani Israel teriak, "Ya Musa, inna lamudrakun." Musa, kita konyol, kita akan maju di lautan, orang masuk laut pasti tenggelam, gak ada persiapan. Kita berhenti di tepi ini juga konyol, karena musuh-musuh Fir'aun dengan tentaranya akan sampai di tempat ini. "Ya Musa, inna lamudrakun." Kata Musa, "Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin." Kata Musa, "Tidak, kata Musa, aku bersama Tuhanku dan pasti diberi petunjuk." Musa berkata, "Aku bersama Tuhanku." Tetapi Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, ketika beliau di gua, mau hijrah, dikejar oleh orang-orang Mekah, bahkan dibuat siapa yang menemukan Rasulullah hidup atau mati diberi 100 unta. Ketika beliau ada di situ, ketika beliau di gua dan dikelilingi oleh orang, ketika pendamping beliau di gua merasa takut, Rasul berkata, "La tahzan, innallaha ma'ana." Musa berkata, "Inna ma'iya rabbi." Sayyidul Wujud berkata, "Innallaha ma'ana." Dan dalam segi bahasa sangat jauh perbedaannya. "Inna ma'iya rabbi sayahdin." Aku bersama Tuhanku. Tapi Rasulullah enggak mengenal dirinya ada aku di hadapan Allah. Beliau cuma berkata, "Allah bersamaku." Musa berkata, "Aku bersama Allah." Rasul Sayyidul Wujud mengatakan, "Allah bersamaku." Dan itulah kedudukan Sayyidul Wujud Muhammad. Kita kalau membaca Al-Quran, sekali lagi, untuk beriman dengan para nabi tidak kita beda-bedakan, tapi mengkaji kebesaran nabi yang satu dengan yang lain pasti akan nampak ada perbedaan, dan itulah ketentuan Al-Quran. Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Kita membaca Al-Quran, Al-Quran selalu menyebutkan bahwa para nabi itu tergolong dari kaum muslimin. Telak. Kita bisa menemukan dari pertama, kita menemukan Nuh dalam surat Yunus. Nuh berkata begini, "Wa umirtu li an akuna minal muslimin." Aku diperintah oleh Allah agar aku tergolong dari orang-orang muslim. Minal muslimin, tergolong dari orang-orang muslim. Kita melihat Ibrahim dan Ismail gamblang ketika mereka berdua menyebutkan, "Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak." Jadikan kami tergolong muslim, orang muslim. Karena artinya Islam di sini adalah pasrah mutlak kepada Allah, seperti firman Allah kepada Ibrahim, "Idz qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu lillahi rabbil alamin." Ibrahim dan Ismail berkata, "Waja'alna minal muslimin, waja'alna muslimaini laka." Kita menemukan Lut dalam surah Dzariyat ayat 36. Allah menceritakan ketika Allah menghancurkan seluruh orang penghuni desa Lut, ketika Allah ingin menceritakan keluarga Lut dan rumah Lut, Allah berfirman, "Fama wajadna fiha ghaira baitin minal muslimin." Kami enggak menemukan di desa itu satu keluarga rumah kecuali satu rumah saja, rumah Nuh, yang minal, tergolong dari orang muslimin. Nuh berkata minal muslimin, Lut berkata minal muslimin. Kita melihat Yusuf
tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin, matikan aku dalam keadaan muslim dan masukkan aku dalam rombongan kaum muslimin. Kita melihat Sulaiman, wa utina al-ilma min qabliha wa kunna muslimin. Ternyata Allah ceritakan para nabi-nabi ini mereka digolongkan oleh Allah dari kaum muslimin, minal muslimin. Artinya minal itu mereka tergolong masuk dari kaum muslimin. Tetapi coba kita lihat Sayyidul Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Apakah bahasa Al-Quran juga sama? Beliau tergolong dari kaum muslimin, ataukah Al-Quran memiliki bahasa yang lain? Pertama bisa kita lihat dalam surat Al-An'am ayat 161-162. Ayat ini gamblang. Ternyata Nabi kita bukan minal muslimin seperti nabi-nabi yang lain, tergolong tidak. Tapi coba kita dengarkan bersama. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Beliau bukan minal muslimin, tetapi beliau awwalul muslimin, karena beliaulah makhluk Allah yang pertama. Ketika diambil sumpahnya oleh Allah, seluruh anak Adam termasuk al-anbiya, alastu birabbikum, makhluk pertama yang berkata bala, Sayyidil Wujudi Muhammad. Karena itu beliau bukan cuma tergolong dari kaum muslimin, tetapi beliau awalul muslimin, orang pertama yang menyatakan pasrah kepada Allah. Atau kita melihat surat Zumar 11-12, ayatnya pun begini. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin wa umirtu li an akuna awwalal muslimin. Nuh berkata, wa umirtu li an akuna minal muslimin. Sayyidul Wujud mengatakan, wa umirtu li an akuna awwalal muslimin. Dan itulah perbedaan antara beliau dengan para nabi yang lain, bahwa para anbiya minal muslimin, tetapi Sayyidul Wujud sallallahu alaihi wa alihi, beliau adalah awwalul muslimin. Dan dalam Al-Quran kita menemukan masih banyak kebesaran demi kebesaran yang Allah berikan dan perbedaan dengan para nabi-nabi sebelumnya. Semua itu, kenapa Al-Quran abadikan semua ini? Karena supaya kita mengenal kebesaran Rasul kita. Jangan sampai ada seorang muslim yang mengaku Sayyidul Wujud sebagai nabinya, kemudian dengan enak akan mengatakan Rasul manusia biasa. Rasul bisa lupa, bisa keliru. Rasul bisa melakukan hal-hal. Kalau beliau dengan para anbiya saja tidak sama, apalagi kita akan samakan dengan manusia yang lainnya. Kalau Al-Quran menyebutkan bahasa beliau dengan para anbiya berbeda karena keagungan beliau, apakah kemudian kita cuma mengatakan beliau manusia biasa karena kita mengambil ayat qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya? Kenapa satu ayat ini kita enggak kita tafsirkan dengan ayat-ayat yang lain yang menjelaskan kebesaran Rasulullah, dan mengambil satu ayat untuk memvonis seluruh arti ayat-ayat lain? Sangat keliru dalam tafsir Al-Quran, karena Al-Quran itu ialah yufassiru ba'duhu ba'dha, satu ayat menafsirkan ayat-ayat yang lain. Kalau cuma sepenggal ayat diambil, saya dan anda mungkin akan berkata, kenapa kita salat? Al-Quran berkata wailun lil musallin, celaka bagi orang yang salat. Tetapi kapan wailun lil musallin, dan kapan ayat-ayat lain yang memerintahkan salat? Begitu juga Sayyidul Wujud, kita cuma membaca qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya, walaupun ayat ini saja sendiri sebenarnya menunjukkan kebesaran beliau, karena beliau yuha ilayya, memperoleh wahyu dari Allah, dan yang memperoleh wahyu dari Allah artinya semua perilaku beliau, ungkapan beliau dalam kontrolan wahyu dan tidak pernah akan melakukan keliruan, karena dalam kontrol wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Beliau bashar,
tetapi jangan dianggap kemudian basar seperti basar kita lainnya. Indah seorang syair ketika mengungkapkan berkaitan bahwa beliau basar. Orang itu pernah berkata, Muhammadun basharun la kal bashar bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajar. Muhammad manusia tapi bukan seperti manusia. Beliau adalah berlian dan permata yang termahal, orang lainnya bagaikan batu. Sama-sama batu, tapi begitu jauh antara berlian yang berharga miliaran dengan batu kerikil yang setiap hari kita tendang-tendang dengan kaki kita. Muhammadun basharun la kal bashar bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajar. Bagaimana kalau kita melihat Al-Quran? Karena Al-Quran yang paling pas mengenalkan kita pada Rasulullah, mengenai Rasulullah. Kita menemukan dalam Al-Quran Rasul ketika menginginkan sesuatu, rela terhadap sesuatu, sebelum Rasul itu minta, Allah telah berikan kepadanya. Sallallahu alaihi wasallam. Artinya kerelaan Allah ini selalu membarengi Rasulullah. Bukankah Al-Quran juga pernah merekam kepada kita dalam surat Baqarah, awal-awal surat Baqarah, bukankah dulu kiblat Rasul sallallahu alaihi wa kiblat kaum mukminin ini dulu adalah ke Baitul Maqdis. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa mengharapkan, senang rela beliau kalau cepat dipindah kiblat ini ke Ka'bah. Tapi beliau belum minta. Cuman begitu ada di hatinya, keinginan beliau yang masih ada di hati ini langsung Allah kabulkan. Karena apa? Karena kerelaan Allah selalu membarengi Rasulullah. Coba kita baca ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Sallallahu alaihi wa alihi. Kami telah melihat bagaimana seringnya matamu, wajahmu kamu naikkan ke atas menanti sesuatu. Dengarkan, kami akan palingkan kepada kiblat yang kamu senangi, wahai kekasih Allah. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Karena itu kalau kita melihat keridhaan Allah dalam Al-Quran untuk setiap hambanya akan berbeda dengan keridhaan Allah yang Allah berikan untuk Sayyidul Wujud sallallahu alaihi wa alihi. Kerelaan itu kan dalam Al-Quran macam-macam, ada 3 hal mungkin. Pertama, seorang hamba rela dengan ketentuan Allah, itu indah. Ada nanti kerelaan yang lain, Allah rela dengan apa yang dilakukan oleh hambanya, itu masuk dalam radhiyallahu anhum wa radhu'an. Allah rela dengan mereka dan mereka rela dengan ketentuan Allah. Tetapi kerelaan untuk Rasulullah ini berbeda dengan semua ini, karena Allah berfirman untuk beliau Sayyidul Wujud sallallahu alaihi wa alihi, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Artinya Tuhanmu akan memberikan kepadamu sesuatu sampai kamu yang ridho, sampai kamu yang rela. Ini puncak kerelaan. Artinya Allah nggak mengatakan aku rela denganmu, atau Allah mengatakan engkau telah rela dengan ketentuan. Tidak, tapi Allah ingin mengatakan aku ingin berikan kepadamu sesuatu sampai kamu yang rela. Sallallahu alaihi wa alihi. Dan ini cuma dimiliki Sayyidul Wujud, khusus untuk Sayyidul Wujud. Karena itu nanti Rasulullah ketika di mahsyar, ketika membagikan syafaat untuk umatnya, kata Rasulullah, sampai ketika aku telah bagi syafaat, sampai aku mendengarkan khitab dari Allah, aradhita ya Muhammad, sudahkah kamu puas, sudahkah kamu rela? Baru beliau rela, radit, baru selesai. Apa kerelaan beliau sallallahu alaihi wa alihi? Ternyata cucu beliau Al-Imam Ja'far Shadiq menyebutkan kerelaan datuk beliau sallallahu alaihi wa alihi. Al-Imam Shadiq menyebutkan, ridha jaddi an la yadkhula muwahhidun an-nar. Kerelaan datukku itu ialah supaya jangan ada satu manusia yang masih berkata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah masuk neraka.
Ini Rasulullah, ayyuhal ikhwah. Gak rela Rasulullah kalau kita masuk neraka. Rasulullah menginginkan kita semua masuk surga. Itu keinginan Rasulullah. Beliau sabar dilempari batu, beliau sabar kadang-kadang bercucuran darah, beliau sabar menghadapi semua ini. Yang penting mikul misi dakwah ini agar apa? Umat selamat. Coba kita dengarkan sabda beliau sallallahu alaihi wa alihi. Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Kata beliau, semua umatku masuk surga kecuali yang enggak mau. Para sahabatnya tercengang dengan kalimat ini. Siapa yang enggak mau ya Rasulullah? Orang diajak ke surga enggak mau. Mereka teriak, faman ya'ba, siapa yang enggak mau? Kata Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah, yang taat kepadaku masuk surga. Wa man asani, beliau enggak mengatakan dakhalan nar. Enggak mau nyebut ini untuk umatnya sallallahu alaihi wa alihi. Padahal bahasanya man ata'ani dakhalal jannah, yang taat kepadaku masuk surga. Yang kita akan fahami wa man asani dakhalan nar, pasti. Tetapi beliau enggak ingin menyebutkan kalimat nar untuk umatnya sallallahu alaihi wa alihi dalam hal semacam ini, sehingga beliau bersabda, man ata'ani dakhalal jannah, yang taat padaku masuk surga. Wa man asani faqad aba, yang enggak taat kepadaku maksiat berarti dia enggak mau surga. Beliau enggak mengatakan pasti enggak mau surga. Nanti begitu di mahsyar, seluruh manusia termasuk para anbiya'nya semua nafsa-nafsi illal habibil mustafa, illa cuman beliau ana laha. Cuman beliau yang kemudian telah sujud di hadapan arsyullah untuk mohon syafaat untuk umatnya. Cuman beliau, semua orang nafsi-nafsi termasuk umat, termasuk para anbiya, illal habib yang menyebutkan ummati, umatku. Orang-orang di zaman beliau mencelah beliau, mengejek beliau. Kamu abtar ya Muhammad, enggak punya anak laki, enggak punya turunan, kamu terputus. Ketika musuh-musuh beliau mengejek Rasulullah semacam ini, enggak rela Allah kekasihnya diejek. Spontan Allah berikan kepada beliau sesuatu yang terbanyak. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Yang mengejek kamu itu yang terputus, sementara kami berikan al-kautsar. Apapun arti kautsar itu, telaga di akhirat atau apapun, tapi berkaitan dengan Az-Zahra, yang dari Zahra beliau mengeluarkan jutaan dan mungkin miliaran sampai hari kiamat keturunan beliau. Untuk jawaban bagi mereka yang menganggap beliau terputus, kata Allah, inna a'tainakal kautsar. Jadi kalau ke dunia pemberian Allah kepada Rasulullah ini al-kautsar di dunia ini, dan di akhirat nanti wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, ialah asy-syafa'atul uzma lil habibil mustafa sallallahu alaihi. Karena itu kemudian kita akan menemukan kedudukan Rasulullah di hari kiamat. Beliau akan memiliki kedudukan yang Allah sebutkan, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah menjanjikan bahwa kelak akan memberikan kepada Rasulullah maqaman, kedudukan mahmuda, yang terpuji. Allah akbar. Apa maqaman mahmuda itu? Asy-syafa'atul uzma. Sehingga anak Adam dari yang awal sampai akhir, termasuk para nabi, memerlukan syafaat Rasulullah. Para anbiya memerlukan syafaat Rasulullah. Karena syafaat jangan difahami cuma melebur dosa. Syafaat itu selain melebur dosa, mengangkat derajat.
kalau para anbiya nggak punya dosa sehingga perlu dilebur, tetapi anbiya masih memerlukan agar diterima kedudukan mereka lebih tinggi di sisi Allah, dan itu harus melalui Al-Habib Al-Mustafa. Karena kesaksian para nabi di akhirat terhadap umat mereka belum diterima oleh Allah sebelum kesaksian para nabi itu disaksikan oleh Sayyidul Wujud. Wa kaifa bika idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Begitu Allah menurunkan. Bagaimana kelak engkau wahai Sayyidul Wujud ketika setiap umat mendatangkan syahidnya yang akan menyaksikan perilaku amal perbuatan umatnya, yaitu setiap umat nabinya yang menyaksikan. Tetapi kami datangkan engkau wahai Sayyidul Wujud untuk menyaksikan seluruh para syuhada, para anbiya itu. Baru para syuhada akan lolos di hadapan para anbiya, lolos di hadapan Allah kalau sudah disaksikan oleh Rasulullah. Dan ini salah satu arti khatamin nabiyyin. Khatamin nabiyyin artinya bukan cuma nabi terakhir, itu memang artinya, tapi bukan cuma itu. Khatamin nabiyyin arti yang paling gamblang, beliau merupakan nabi terakhir. Khatamin nabiyyin arti kedua artinya beliau telah menutup seluruh kemuliaan yang pernah dijangkau atau dimiliki oleh para nabi-nabi sebelumnya. Beliau yang paling menutup kedudukan beliau di sisi Allah, sehingga tidak ada yang sampai lagi kedudukan itu seperti yang telah beliau sampai di hadapan Allah. Khatamun nabiyyin. Ketiga, khatamun nabiyyin artinya beliau kelak yang akan menstempel seluruh kesaksian anak Adam. Kalau sudah kena khatam beliau, stempel beliau, baru kesaksian para anbiya diterima oleh Allah. Sebagaimana ayat yang saya baca tadi, wa kaifa bika idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Karena itu kata Imam Ali Zainal Abidin, seluruh anak Adam dari yang pertama sampai akhir semuanya mengharapkan syafaat datukku sallallahu alaihi wa. Ayol ikhwah, sekali lagi masih banyak ayat-ayat Al-Quran. Kita masih belum mampir dengan surat An-Najmi, bagaimana Allah mensucikan semua apa yang dimiliki Rasulullah. Tapi kita akan ketemu hari-hari berikutnya. Tapi yang terpenting ialah kenapa kita mengkaji kebesaran Rasulullah, dan justru kenapa oleh Al-Quran diabadikan dan oleh sabda-sabda lisan suci beliau, supaya orang harus menghormati Rasulullah. Karena kalau meremehkan Rasulullah, menganggap Rasulullah manusia biasa, mustahil orang tersebut akan mencintai Rasulullah dan akan meletakkan Rasulullah di atas segala sesuatu, seperti yang kita bahas minggu lalu, an-nabi aula bil mu'minin min anfusihim. Itulah kajian kita malam ini berkaitan dengan Sayyidul Wujud dalam Al-Quran, perbandingan beliau dengan para nabi-nabi sebelumnya. Tujuan kita mengkaji cuma satu, kita ingin lebih mendekatkan diri pada Rasulullah, mengenal kebesaran Rasulullah, kemudian mengagumi Rasulullah, mencintai Rasulullah, menjadikan beliau idola dalam kehidupan kita. Kemudian kita akan sanjung semua yang datang dari beliau, dan kita akan jadikan beliau yang terdepan dari semua yang pernah kita miliki, dari harta, anak, keluarga, dan jiwa kita sendiri. Wassallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.